Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apa kabar malam ini? Kita berjumpa lagi Bapak Ibu kali ini dengan ahli psikometri Mas Eko Nugroho. Ya, tadi saya sampaikan kalau dulu saya zaman di Fakultas Psikologi UNAIR, beliau ini satu angkatan dengan saya. Kalau kita kesulitan untuk masalah pengukuran psikologi atau masalah analisa statistik, nah ini kita ke Mas Eko, apa pertanyaannya gitu, minta bantuannya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya cukup jelas dan apakah gambarnya juga cukup jelas? Oke, saya tunggu jawabannya dulu kawan-kawan. Nanti sebelum saya lanjutkan, sip, Bu Istiqomah, terima kasih. Baik, sebelum Mas Eko menyampaikan presentasinya, kawan-kawan, saya ingin sampaikan dulu siapa Mas Eko ini. Beliau adalah trainer chef di awal-awal dulu. Saya mengembangkan chef di Jakarta. Sekarang beliau ada tugas lain begitu ya. Tapi ketika saya mengembangkan holistic person empowerment sebagai conceptual framework atau kerangka kerja pengembangan di 7 dimensi, beliau suatu hari usul sama saya kalau ini sebaiknya dijadikan semacam alat ukur psikometri, alat ukur kepribadian, semacam DISC atau yang sekarang populer Stephen begitu ya. Nah, cuman ini kita akan bikin HOPS ini mengukur 7 dimensi diri kita. Kebanyakan psikologi kan mengukurnya ya faktor psikologis aja gitu ya. Sementara di kita ini faktor psikologis hanya 1 di antara 7. Kita mengukur semuanya 7 dimensinya. Karena kita ingin mengembangkan diri kita di 7 dimensi. Secara seimbang, secara menyeluruh. Nah, untuk itu kita tampilkan dulu slide-nya dari Mas Eko. Tapi mungkin sebelum Mas Eko menyampaikan slide-nya, mungkin Mas Eko mau menyapa dulu kawan-kawan. Silakan Mas Eko. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau model ini kita nggak bisa interaktif ya Mas Faiz ya? Nggak apa-apa, karena kawan-kawan ngechat Mas Eko. Nanti kalau iya, Mas Eko, kawan-kawan ngasih responnya lewat chatting, nanti kita bahas setelah ini. Silakan Mas Eko. Baik, ya. Terima kasih Mas Faiz. Jadi sebelum saya masuk ke materi tadi yang disampaikan Mas Faiz, jadi sebenarnya materi ini bukan materi saya ya, ini materinya Mas Faiz. Mas Faiz sudah, kalau nggak salah, mengembangkan ini sudah sejak awal ya Mas Faiz, sejak kuliah ya kalau nggak salah ya. Sejak kuliah, benar. Ya. 20 tahun yang lalu ya. Betul, zaman-zaman kuliah di mana kita kebanyakan belajar materi-materi kuliah saja, Mas Faiz sudah buat materi baru, materi yang mencoba mensintesis mungkin materi-materi atau pengalaman kita yang kita dapat dari pelajaran kita di psikologi. Jadi mencoba membuat suatu materi yang bahkan mungkin kebanyakan kita waktu kuliah dulu nggak pernah mikir ya. Kita kebanyakan dulu mikirnya kan ya memanfaatkan teori yang sudah ada. Bahkan memanfaatkan teori yang sudah ada aja mungkin kewalahan karena begitu banyaknya teori-teori psikologi waktu itu diajarkan ke kita. Mulai dari tiap teori itu mungkin punya dimensi tersendiri, punya klasifikasi orang tersendiri. Nah, ini justru agak aneh karena Mas Faiz membuat suatu materi yang mungkin dari proses belajar sejak SMA dulu ya Mas Faiz, sudah lama belajar buku-buku pengembangan diri ya. Ya. Seperti itu. Nah, jadi saya melihat HOPS ini memang agak berbeda. Dia bukan kalau di psikologi bukan teori-teori tentang personality begitu ya. Biasanya kita kan melihat kalau Anda mengikuti tes-tes psikologi, kita akan apalagi yang di segmen personality tes gitu ya, kita akan bisa melihat diri kita secara personal seperti apa. Nah, ini bukan aspek personalnya atau bukan aspek personality-nya, tapi lebih ke dimensi untuk koreksi saya Mas Faiz, mungkin koreksi dimensi pengembangan diri
dimensi yang lebih praktis mungkin ya, di lapangan kita bisa seperti apa, dominan kita seperti apa, lebih ke dimensi praktisnya. Seperti itu Mas Faiz. Ya, sip. Kita langsung ke slide-nya Mas Eko ya. Ya, boleh. Oke. Baik, silakan Mas Eko dijelaskan. Tinggal Iya. Mas Eko tinggal tombol next-nya tinggal dipencet Mas kalau perlu Oh ya, next. Ada kelihatan Mas ya tombolnya ya. kelihatan. Baik. Oke, sip. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum jam 8 ini siang tadi saya sudah memberikan semacam kuesioner untuk Bapak Ibu isi ya terkait dengan hub ini. Kenapa? Karena kita perlu tahu, Anda perlu tahu dulu posisi kita di mana saat ini. Nah, alhamdulillah sampai saat ini sambil saya cek ini yang sudah masuk ada 49. Jadi sudah ada 49 respon mengisi kuesioner yang saya bagikan. Kuesioner ini murni kita ambil dari bukunya Mas Faiz, yaitu buku Hope, Holistic Person. Dari situ kita akan melihat status atau posisi kita terkait dengan dimensi-dimensi, 7 dimensi Hope ini berada di mana. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi yang akan kita bahas adalah Holistic Person Empowerment System. Ini adalah sebuah sistem pemberdayaan diri di 7 dimensi yang dibuat oleh Mas Faiz dan ketika dijadikan buku dibantu oleh Mas Gozi. Ya. Nah, jadi dari 7 dimensi ini, kalau Anda lihat di lingkaran di sebelah kiri Anda ini, di layar, 7 dimensi, itu kelihatan ada dimensi sosial, di kotak lingkaran kuning paling dalam, ada dimensi sosial, ada dimensi mental, ada dimensi fisikal, ada dimensi finansial, ada dimensi estetik, dan ada dimensi emosional. Ada 6. Nah, yang ketujuh di mana? Yang ketujuh ada di tengah-tengah ini. Ada gambar seperti apa ini? Itu 3 buku Bima, Mas. Itu Yang buku pasti Bima buku 3. Bima ya. Nah, jadi ini menarik ketika saya mempelajari Hope yang dibuat oleh Mas Faiz ini. Dimensi yang muncul itu cuma 6 gitu loh. Tapi dimensi yang ketujuh itu justru bukan sebagai salah satu dimensi yang setara dengan 6 dimensi yang tadi, tapi justru dimensi yang ketujuh ini adalah menjadi landasan menjadi 6 dimensi yang lain. Nah, model seperti ini terus terang saya belum pernah melihat dari pengalaman saya. Karena itu saya waktu belajar kembali tentang Hope ini, saya tertarik, saya menawarkan ke Mas Faiz gimana kalau kita lebih aplikasikan Hope ini lebih aplikatif ke kehidupan masing-masing, tidak hanya secara teoritik, tidak hanya secara kehidupan personal, tapi yang lebih luas, baik di keluarga maupun mungkin di pekerjaan. Nah, karena itu saya akhirnya ditawari Mas Faiz untuk ikut mentoring ini ya, sesi mengisi salah satu mentoring di antara sekian banyak trainer yang lain. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, tadi sudah sekilas story behind the scene-nya. Jadi ini disclaimer-nya ini bukan buatan saya ya, Bapak Ibu, ini buatan dari Mas Faiz, dan ketika dijadikan buku, dibantu oleh Mas Gozi. Saya di sini sebagai orang yang sama-sama belajar hoops dari kacamata orang yang belajar hoop dari luar, sama seperti Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menerapkan hoop ini dari sisi aplikasi, dari sisi user. Kesulitannya seperti apa, ini akan saya, atau potensinya bisa kita kembangkan sampai seberapa, ini akan saya sampaikan. Nah, berikutnya, nah, ini ada yang suka drakor nggak di sini nih, drama Korea. Jadi saya ini sejak WFH mulai bulan Maret awal kemarin sampai sekarang, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah 6 bulan ini saya WFH, tidak kemana-mana, kebanyakan di rumah. Tidak apa ya, jadi di rumah saja, karena ketika
jam kerja selesai, istri pulang, biasa televisi dikuasai oleh istri, dan begitu maraknya drama Korea, akhirnya mau nggak mau ikut terpaksa melihat drama Korea sebagai bagian sehari-hari malam di rumah. Dan ini saya sempat diskusi dengan istri terkait dengan materi yang akan saya bawakan ini. Saya ingin menyampaikan ini ada salah satu film drama Korea judulnya Prison Playbook. Di sini ada saya mau menyampaikan terkait dengan materi ini selanjutnya nanti. Jadi di film ini ada dua tokoh yang bernama Kim Jae-yuk dan Lee Jun-ho. Di dua foto ini, yang kiri ini Jae-yuk ini sebagai tokoh utama dengan Jun-ho adalah peran pembantunya. Dua orang ini sama-sama penggemar baseball sejak muda, dan dua-duanya sangat menggemari, sangat suka dan intens sekali belajar baseball sejak awal. Nah, justru di awal, Junho ini yang sangat pintar orangnya, kemampuannya banyak sekali, macam-macam. Dia juga IQ-nya tergolong tinggi, kemampuan sosialnya juga sangat bagus. Dia justru sejak awal, dia adalah yang paling pintar terkait dengan kemampuan baseball ini. Jae-yuk ini tidak ada apa-apanya dibanding Junho kemampuannya. Junho bahkan sejak awal dia mendapatkan banyak kontrak besar dikontrak oleh klub-klub besar untuk bermain baseball, sedangkan Jae-yuk tidak mendapatkan kontrak apapun. Nah, cuman dua-duanya sama-sama sering berlatih, sama-sama berlatih sebagai dua orang sahabat. Nah, beberapa waktu kemudian keduanya ini mengalami kecelakaan dan akhirnya dua-duanya terluka. Junho mengalami luka yang lebih parah, Jae-yuk juga cukup parah tapi tidak separah Junho. Nah, di kejadian yang sama ini, dua orang ini mengambil langkah yang berbeda akhirnya. Junho melihat dirinya kecelakaan, akhirnya dia mengambil jalan bahwa dia berpikir dia punya kemampuan-kemampuan lain di luar baseball. Akhirnya dia mendaftar ke beberapa aktivitas yang lain di luar baseball. Dan diterima, termasuk salah satu yang terakhir dia mendaftar sebagai petugas penjara, sipir penjara begitu ya, dan dia diterima di sipir itu. Nah, Jae-yuk karena dia cenderung tidak mempunyai kemampuan apa-apa, kemampuannya sangat terbatas. Dia hanya tahu baseball, dia tidak bisa seperti Junho yang berpindah haluan sesuai yang dia inginkan. Yang bisa dia lakukan adalah ya sudah, dia menekuni baseball kembali, dia mencoba recovery dari kecelakaannya, walaupun awalnya sangat lambat, bahkan kemampuannya turun drastis dibanding kemampuan awalnya yang waktu itu juga tidak cukup bagus. Nah, tapi karena taunya hanya itu, yang dilakukan tiap hari hanya itu. Jadi dia melatih terus kemampuan baseballnya, sampai akhirnya kemampuan baseballnya membaik. Nah, di satu titik, dia akhirnya diminta oleh pelatihnya untuk melatih lemparan tangan kiri, walaupun dia aslinya bukan kidal. Karena menurut pelatihnya jarang sekali orang bermain baseball itu punya kemampuan melempar dengan bagus dengan tangan kirinya. Nah, akhirnya dia melatih itu. Singkat cerita, justru Jae-yuk ini yang menjadi bintang baseball sangat terkenal. Ditawari oleh klub-klub besar untuk bermain di klub-klub besar tersebut. Nah, sampai di titik tertentu, akhirnya dia terpaksa harus masuk penjara karena melakukan perbuatan yang dia lakukan untuk membela adiknya begitu. Nah, di penjara ketemu dengan Junho. Di penjara itu lagi ada kejadian bahwa Jae-yuk ini ditikam tangan kirinya yang merupakan andalannya waktu itu, ditikam oleh salah satu penghuni penjara, dan justru andalannya tangan kiri yang sudah bertahun-tahun membuat dia
menjadi bintang baseball terkenal, akhirnya justru tidak bisa digunakan. Nah, selama di penjara, yang bisa dia lakukan, karena dia nggak bisa apa-apa, dia istilahnya kalau secara kemampuan lain tuh dia, dimensi yang lain dia tidak cukup berkembang. Yang dia tahu hanya baseball. Akhirnya apa? Ya sudah, dia latih lagi tangan kanannya, karena tangan kirinya sudah nggak bisa digunakan. Dia latih lagi tangan kanannya sampai akhirnya ketika keluar dari penjara, dia bisa tampil lagi menjadi bintang baseball dan disewa oleh salah satu klub terkenal, klub yang terdahulu sebelum dia masuk penjara. Junho tetap sebagai sipir. Dia harus mengubur keinginannya bermain baseball. Nah, saya ingin menunjukkan ini terkait dengan dua orang ini adalah bahwa cerita hidup bisa berbeda ketika jalan yang dipilih berbeda. Dua orang ini sama-sama bermain baseball, tapi ketika mengalami satu permasalahan, dua cerita itu bisa berbeda karena jalan yang dipilih berbeda. Si Junho lebih memilih berkarir di bidang lain karena dia merasa dia bisa. Sedangkan Juyuk karena dia tidak merasa tidak bisa apa-apa di bidang lain, dia meneruskan di bidang itu. Saya cuma ingin menunjukkan di dua kisah ini bahwa tidak ada yang salah. Semuanya benar, semuanya pas sesuai dengan keinginan masing-masing. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa cerita itu bisa berbeda ketika di satu titik kita memilih jalan yang berbeda ketika kita berada di suatu persimpangan. Nah, cerita ini bisa jadi sama dengan kehidupan kita atau sama dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang karena dia tidak bisa apa-apa, taunya hanya jualan seperti itu, taunya hanya punya kemampuan seperti itu, ya itu yang sudah dia lakukan. Dan ternyata justru bisa berprestasi di bidang itu, justru bisa apa ya, membuat sesuatu yang spektakuler di bidang itu karena taunya cuma itu. Orang tertentu, orang lain yang mungkin kemampuannya banyak, tapi dia tidak mempunyai jalan yang jelas, peta yang jelas mungkin dia akan mencoba banyak hal, mencoba ini, mencoba itu, tapi ujung-ujungnya justru semuanya tidak excellent di semua bidang. Dia bisa pelajaran matematika, dia bisa pelajaran fisika, pelajaran kimia, tapi ya semuanya rata-rata. Ada orang yang cuma bisa, saya punya teman dulu waktu di SMP, dia secara pelajaran cukup tertinggal, tapi dia sangat berprestasi di bidang tenis. Jadi sampai sekarang yang membawa hidupnya di posisi sekarang di titik ini dengan segala kehidupannya sekarang adalah justru tenisnya itu. Bidang ilmu yang lain, hal yang lain, dimensi yang lain dia tidak cukup berkembang, tapi dia bisa hidup survive dan malah excellent karena dia menjalani satu hal dengan konsisten, dengan terus-menerus secara baik. Nah, saya masuk ke satu pertanyaan ini yang saya alami ketika saya pernah waktu ya selepas tadi kan Mas Faiz menceritakan bahwa saya dulu sempat di Logos lama sekali sejak awal putus sambung lah hubungan dengan Logos ya Mas Faiz. Jadi sempat ketika tidak di Logos saya mencoba untuk mencari pekerjaan lain begitu dan ketika mendapat suatu pekerjaan, saya menjalani rutinitas itu, dan ketika menjalani pekerjaan itu, saya ingin coba-coba cari pekerjaan lain. Dan ketika di pekerjaan lain yang saya lamar itu, ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat mengganggu, sangat annoying begitu ya. Sebenarnya pertanyaannya normal, tapi ketika itu ditanyakan, saya menjadi tidak bisa menjawab. Pertanyaan sederhana yaitu, waktu wawancara saya ditanya pertanyaan yang simple, sederhana sebenarnya. Menurut saya ini pertanyaan normal dan bukan pertanyaan mengada-ngada. Yaitu apa mimpi Anda? Bahkan ketika saya menjawab mimpi saya adalah seperti ini. Jawabannya akhirnya yang muncul apa? Jawaban klise. Ya saya mimpi untuk bisa
menjadi seorang yang lebih baik lagi. Saya mimpi untuk menjadi seorang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi jawaban itu akhirnya terkesan buat saya pribadi jawaban-jawaban yang shallow, yang dangkal gitu loh. Kenapa? Karena saya merasa ketika sudah mengalami menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rencana, menjalani kehidupan sehari-hari dengan rutinitas yang terus-menerus saya lakukan tiap hari. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini justru akhirnya jadi pertanyaan yang annoying, tidak annoying, pertanyaan mengganggu yang tidak saya siapkan ketika wawancara kerja. Apa mimpi Anda? Pertanyaan sederhana bukan? Tapi ketika apa mimpi Anda? Buat saya, buat mungkin kita yang menjalani kehidupan sehari-hari, melakukan rutinitas setiap hari, ya sudah bangun tidur, berangkat kerja, pulang kerja, eh, aktivitas di rumah, besok seperti itu lagi, Sabtu Minggu, eh, take break sebentar, Senin sampai Jumat seperti itu lagi. Ketika menjalani kehidupan itu, menjalani rutinitas seperti itu, tiap hari ketemu dengan hal yang sama, itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini buat saya akhirnya jadi pertanyaan yang cukup annoying, cukup mengganggu. Kenapa? Mengganggu apa ya, kestabilan tanda petik ya, kestabilan saya. Kenapa? Karena biasanya tidak ada pertanyaan seperti ini. Apa mimpi Anda? Di usia sekarang, di posisi sekarang, apalagi yang diharapkan? Nah, padahal ketika kita sudah tidak bisa mempunyai mimpi lagi, akhirnya jalan yang kita tempuh, jalan yang kita cari, jalan yang kita lalui, itu akhirnya jalan-jalan yang seperti biasa, tidak ada lagi eager, tidak ada lagi apa ya, passion di sana, tidak ada lagi. Dan itu saya rasakan. Berbeda memang ketika awal-awal di Logos dulu dan ketika menjalani pekerjaan yang sifatnya lebih ke rutinitas seperti sekarang. Akhirnya apa? Hal-hal yang saya alami hal-hal yang rutin, hal-hal yang ya udah permasalahan-permasalahan yang rutin, penyelesaian-penyelesaian permasalahan yang rutin. Dan ketika pertanyaan ini, sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan yang posisi saya kebetulan di bagian apa talent management, dan akhirnya pertanyaan ini saya balik saya tanyakan ke orang-orang, kebetulan karena di posisi talent management hubungan saya dengan rekrutmen salah satunya. Pertanyaan ini saya tanyakan ke apa ya, ke calon-calon pelamar, dan saya mendapatkan fakta, mendapatkan kenyataan yang sama seperti yang saya alami waktu itu. Yaitu apa? Orang-orang ini sangat biasa, sangat sangat fluent, sangat lancar ketika ditanya tentang technical misalnya. Kalau ada problem seperti ini, apa yang Anda lakukan? Kalau ada masalah seperti ini, apa yang Anda lakukan? Apa kira-kira rencana pengembangan Anda terkait dengan pekerjaan ini? Mudah sekali mereka menjawab. Karena itu adalah daily activity mereka. Itu adalah aktivitas harian, rutinitas harian yang tiap hari ditemui. Nah, ketika ditanya sesuatu yang di luar pertanyaan umum seperti ini, baik Pak, baik Bu, kalau menurut Anda masih punya mimpi nggak? Mimpi Anda apa? Dalam 5 tahun ke depan, Anda punya mimpi apa yang ingin Anda wujudkan? Lebih jauh lagi, 10 tahun ke depan, Anda punya mimpi apa yang Anda ingin wujudkan? Itu hampir semua, hampir semua yang saya tanya, itu menjawab dengan terbata-bata dan tidak siap dengan pertanyaan seperti ini. Bahkan beberapa itu sudah di wawancara pendahuluan via telepon, itu sudah kita kasih kisi-kisi kira-kira pertanyaan apa yang akan kita berikan. Salah satu pertanyaan ini sempat kita sampaikan, mungkin akan ditanya seperti ini. Tapi begitu ditanya secara real di pertanyaan apa ketika wawancara, apa mimpi Anda? Itu jawabannya tuh sama, jawaban-jawaban dangkal, jawaban-jawaban umum yang terlihat sekali kalau itu baru dipikir waktu itu. Tidak ada passion di jawaban itu, tidak ada apa ya, tidak ada greget di jawaban itu. Sama seperti yang saya alami. Kenapa? Karena memang ketika menghadapi rutinitas, yang dihadapi di depan itu aja yang dihadapi, yang dilakukan itu aja yang diselesaikan ketika ada masalah. Sudah tidak pernah lagi apa ya, uh, bicara tentang mimpi-mimpi seperti apa. Padahal justru ketika kita mempunyai mimpi, mempunyai drive, mempunyai eagerness seperti ini,
orang-orang yang ketika ditanya ini, beberapa orang tertentu yang ketika saya tanya ini dan bisa menjawab dengan sangat passionate, itu di pekerjaan menunjukkan hasil yang berbeda. Tugas saya tidak hanya sampai tahap rekrutmen, tapi saya mengamati sampai orang ini memberikan training and development sampai dia sampai di ujung, sampai dia kalau memang dia akan keluar dari perusahaan. Dan ini ketika diamati jauh berbeda. Model pekerjaannya bukan berarti orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa berprestasi, ya bisa, tapi dia melakukan hal-hal yang memang biasa dia lakukan. Ketika menghadapi masalah yang di luar daily activity-nya, di luar hal yang memang biasa dia temui, itu kebanyakan stuck. Dan akhirnya monoton, yang dia lakukan tidak ada ide-ide baru. Seperti itu. Beda ketika kita melakukan interview, saya melakukan interview dengan orang-orang yang masih fresh graduate, orang-orang baru lulus gitu ya. Memang secara teknikal masih jauh dibanding dengan orang-orang yang sudah pengalaman, tapi semangatnya, visi-visinya itu masih sangat apa ya, sangat murni, sangat membangkitkan gitu loh. Jadi orang yang melakukan interview pun itu juga akhirnya jadi bersemangat karena kita juga bisa apa ya, terpengaruh oleh semangat yang dibawa oleh orang-orang yang menjadi partner untuk bicara kita. Dalam hal ini kalau dari saya, orang-orang yang saya interview. Nah, ini juga yang berlaku ketika saya menanyakan jadi padahal ketika kita bisa menjawab mimpi-mimpi kita apa. Ini saya ada buku yang menarik dari Simon Sinek ya. Ini Start with Why dan Find Your Why. Kalau saya tidak bisa menemukan why kita melakukan sesuatu, apa alasan kita, ya apa yang mendrive kita, apa passion kita yang terkait dengan hal yang mau kita lakukan. Itu ujung-ujungnya tuh sama, kita akan melakukan rutinitas, kita akan jadi orang yang autopilot lah. Ya sudah, di depan ada apa? Besok bekerja, ya sudah siapkan pekerjaan, mandi, makan, berangkat, ada masalah dihadapi. Sudah, seperti itu aja. Tidak ada lagi ide-ide pengembangan kalau di pekerjaannya. Tidak ada lagi terobosan-terobosan. Semua melakukan pekerjaannya seperti yang sehari-hari dilakukan. Buku ini sangat bagus, Bapak Ibu, kalau Anda ingin belajar tentang kenapa Anda harus selalu memulai sesuatu dengan why, dengan kenapa. Kalau kita tidak jelas why-nya, maka kita akan kesulitan ketika kita kesulitan untuk mempertahankan passion kita terkait dengan apa yang mau kita lakukan ini. Nah, terkait itu, saya lanjut dulu. Saya memberikan pertanyaan ini waktu Anda mengisi kuesioner tadi. Saya ingin menanyakan bukan hal teknisnya saja. Kalau Anda mengisi HOOP, sebenarnya di buku yang sudah dibuat oleh Pak Faiz dan Mas Gosi itu sudah ada kuesionernya di sana, basicnya tentang HOOPS, tentang holistic person. Tapi saya ingin tahu sebenarnya sebelum Anda melakukan ini adalah kenapa Anda perlu melakukan hal ini. Dan jawaban-jawaban yang saya dapat, ini sambil saya bacakan. Jadi saya mendapatkan jawaban-jawaban yang saya kurang tahu ya, mungkin ini karena tidak disiapkan bisa jadi, atau mungkin karena kalau disuruh mengisi seperti ini agak ogah-ogahan, atau bisa jadi juga karena kita tidak pernah lagi menanyakan why kita melakukan sesuatu. Jadi saya ingin tahu sebenarnya Bapak Ibu mengikuti mentoring beruntun mulai dari pertama sampai dengan yang terakhir ini, termasuk materi bonus session yang akan dikasihkan oleh Pak Faiz setelah materi ini, itu kira-kira pernah nggak menanyakan ke diri Anda, berhenti sejenak seperti itu, kenapa sih saya harus melakukan ini, kenapa saya harus mengikuti materi-materi ini. Karena kalau itu tidak, why Anda tidak jelas, itu biasanya itu akan mempengaruhi motivasi Anda, mempengaruhi passion Anda. Nah,
terkait dengan hope ini, sebenarnya hope ini bukan produk baru. Sudah sejak lama sekali Logos punya produk ini. Bahkan dari pertanyaan saya terkait dengan apakah sudah pernah mengetahui hope sebelumnya, itu sekitar 50%, 50% ya, sekitar 50% menjawab ya, sudah tahu, sudah pernah tahu tentang hope sebelumnya. Nah, berarti kan 50% dari Anda itu kan sudah pernah bersentuhan dengan hope, entah baru saja, entah sudah lama. Nah, yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa buat Anda yang sudah pernah bersentuhan dengan hopes, apa yang membuat Anda, apa kendala yang Anda rasakan ketika Anda menerapkan hopes? Ini banyak sekali, ada yang menjawab belum ada komunitas yang mendukungnya, tidak konsisten atau memegang komitmen yang dibuat, belum jelas tentang pemahaman tentang hope sehingga pengamalannya kurang baik, sering muncul rasa malas jadi tidak konsisten, belum begitu paham hope, bergerak ke zona tidak nyaman atau tantangan berikutnya, belum menemukan motivasi yang ajak, kadang kurang berusaha. Saya bacakan sedikit ya. Berpikir negatif, timbul masalah kompleks, belum optimal, belum konsisten karena kesibukan sehari-hari. Kalau Anda dengarkan beberapa yang saya bacakan tadi, hampir semua alasan tadi, belum ada komunitas yang mendukung, tidak ada yang belum konsisten, belum jelas pemahamannya sehingga pengamalan kurang baik, sering malas dan sebagainya. Hampir semua jawaban yang saya bacakan tadi itu berujung pada ini. Jadi berujung pada kita tidak memulai sesuatu itu dari why, dari kenapa. Kita cenderung memulai sesuatu itu dari apa mungkin ya. Jadi ini kalau dari Golden Circle yang dibuat oleh Simon Sinek. Jadi kalau Anda bergerak dari lingkaran yang paling luar, what you do, baru ke dalam, how you do it, dan why, kenapa Anda melakukan itu, biasanya yang muncul adalah Anda akan hanya bergerak di level permukaan saja. Misalnya Anda belajar hope atau mengetahui materi hopes atau materi-materi yang lain yang disampaikan oleh mentor-mentor sebelumnya. Ketika Anda tidak memulai dengan why, Anda memulai dengan apa, hopes, apa sih hopes itu? Hopes adalah holistic system. Sistem holistik untuk pemberdayaan diri. Oke, bagaimana? How? Bagaimana cara saya melakukannya? Anda isi terlebih dahulu. Anda isi kuesionernya, setelah itu baru Anda lakukan. Kalau Anda memulainya dengan what, tidak memulai dari why, yang Anda dapat apa? Yaitu begitu Anda sudah isi, Anda tahu, oh oke, level saya, hope saya seperti ini, saya berada di level ini. Level emosional saya segini, level intelektual saya segini, level sosial saya segini, level spiritual saya segini. Setelah Anda tahu, begitu Anda harus melangkah ke level selanjutnya, Anda akan mulai muncul yang disampaikan beberapa reason kenapa atau kendala apa yang dialami oleh orang-orang yang sudah melakukan atau mengenal hope sebelumnya. Yaitu merasa belum ada komunitas yang mendukung misalnya. Ketika Anda merasa belum ada komunitas yang mendukung, berarti Anda masih meletakkan motivasi itu di luar Anda. Anda tidak meletakkan motivasi. Kenapa? Berarti Anda saat ini sebenarnya tidak butuh. Anda tidak perlu hopes. Anda tidak tahu kenapa perlu menjalankan hopes ini. Sehingga, yaitu motivasinya hanya sebatas di level permukaan. Begitu sudah mengisi, selesai, ya sudah. Wong saya juga selama tidak memakai hope, tidak menggunakan hope, juga baik-baik saja. Benar kan? Anda sudah berada sampai di titik ini, Anda berada di titik kehidupan ini, dengan prestasi masing-masing, dengan hambatan masing-masing, Anda survive sampai saat ini. Terus buat apa Anda belajar hopes, misalnya? Nah, kalau why ini tidak kita perjelas, why ini tidak Anda gali terlebih dahulu, tidak akan muncul drive, tidak akan muncul dorongan, tidak akan muncul motivasi.
Anda akan perlu komunitas, Anda perlu orang lain untuk mendukung Anda menjalankan hope ini. Jawabannya yang kedua misalnya, tidak konsisten, sama. Tidak konsisten dan tidak memegang komitmen yang telah dibuat. Ketika Anda tidak tahu why-nya, sulit untuk konsisten. Kenapa sih saya harus menjalankan ini repot-repot, ya kan? Nah, akhirnya akhirnya tidak dijalankan. Nah, di kota ini lebih jelas lagi. Yang mendrive orang untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa mempertahankan sesuatu, untuk bisa mempertahankan antusiasmenya, itu adalah justru di kotak terdalam, di kotak why. Kenapa? Karena why itu berurusan dengan limbic system kita, berurusan dengan drive, motivasi-motivasi dasar, berurusan dengan alasan-alasan emosional kenapa kita perlu melakukan sesuatu. Jadi kalau why kita ini belum jelas, why kita melakukan sesuatu itu tidak cukup dalam, maka yang terjadi adalah kita akan melakukannya di permukaan saja. Kita akan selesai, karena itu Bapak Ibu, saya di sesi pertama ini tidak akan banyak masuk di level hopes-nya, hope technical-nya, karena itu gampang. Kita akan masuk itu di sela-sela antara sesi pertama dan kedua. Saya akan tunjukkan nanti beberapa bagan di sesi terakhir ini. Itu bagian tergampangnya. Bagian paling mudah dari mentoring hopes adalah mengisi kuesionernya, mendapatkan hasilnya, itu gampang. Tapi yang bagian paling susah, dan justru ini yang untuk mendapatkan manfaat terbesar adalah, itu bagian ketika Anda harus susah-susah di fase awal, yaitu fase mengorek-ngorek why-nya kenapa. Kenapa, sama dengan pertanyaan yang saya alami, yang saya tunjukkan tadi di depan. Ketika kita biasa melakukan rutinitas, itu adalah zona nyaman kita. Itu adalah hal yang nyaman buat kita. Tiap hari melakukan sesuatu, rutinitasnya ini, hambatan yang muncul, ya hambatan yang biasa kita temui. Itu adalah hal yang nyaman buat kita. Ketika ada satu pertanyaan yang di luar itu, ketika ada satu masalah yang di luar itu, ketidaknyamanan kita akan besar sekali. Pertanyaan seperti apa mimpi Anda? Itu hal sederhana. Tapi buat kita yang sudah terlalu sering menghadapi rutinitas, itu pertanyaan yang sangat-sangat annoying kalau buat saya. Nggak tahu buat Bapak Ibu. Coba Anda tanyakan ke diri Anda. Anda masih punya mimpi atau tidak? Apakah Anda masih punya mimpi 5 tahun, 10 tahun ke depan? Kalau punya mimpi apa itu yang masih Anda inginkan? Anda yang bisa menilai sendiri apakah jawaban itu cukup dalam artinya buat Anda, atau jawaban itu shallow, dangkal, jawaban yang ya baru dipikir sekarang, tinggal diucapkan, tidak ada perasaan yang involved, tidak ada perasaan yang masuk di jawaban itu. Nah, Bapak Ibu, jadi kembali ke sini, jadi yang bisa menggerakkan Anda untuk bisa kalau terkait dengan jawaban ini, walaupun tidak ada komunitas yang mendukung Anda, walaupun Anda sudah melakukan ini terbentur oleh masalah-masalah misalnya, Anda bisa tetap berkomitmen, Anda tetap tidak malas melakukannya. Itu adalah kalau Anda bisa masuk di why, masuk di kenapanya. Nah, terkait itu, jawaban-jawaban Bapak Ibu tadi, ketika saya tanya, kenapa Anda mana tadi? Kenapa Anda perlu melakukan ini? Kenapa Anda perlu belajar tentang hopes, dan tidak hanya belajar tentang hopes, kenapa Anda perlu melakukan menggunakan hopes ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan Anda sehari-hari? Jawaban yang ada, ini kebanyakan, Anda bisa nilai sendiri. Saya tidak menilai apakah ini dalam atau tidak, apakah ini ada feel-nya, ada perasaan yang involved atau tidak. Ini jawabannya seperti ini, kebanyakannya. Kebanyakan itu adalah karena ingin mengetahui peta diri yang ideal, untuk memahami diri, agar memiliki kemampuan berpikir, ingin lebih memperbaiki diri, agar menjadi manusia yang bermanfaat,
saya pengen lebih sehat. Saya nggak tahu, saya tidak menilai apakah pertanyaan jawaban-jawaban ini cukup dalam atau tidak. Tapi jawaban-jawaban yang Anda berikan ini, silakan Anda nilai sendiri. Karena apa? Ini nanti yang akan menentukan apakah Anda akan apakah Anda akan bisa survive menerapkan HUB ini dalam kehidupan sehari-hari Anda atau tidak, ataukah juga Anda akan bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh mentor lain sebelum saya maupun setelah ini nanti ada Pak Faiz di kehidupan Anda sehari-hari adalah di aspek di why-nya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tidak cukup jelas, tidak cukup dalam, tidak cukup mendalami why Anda, di sesi ini sampai dengan sesi ke depan kita masih punya waktu sekitar 1 minggu, Anda bisa mencari, karena ini kepentingannya buat Anda, bukan buat saya, buat Anda, untuk menemukan why-nya. Kenapa Anda perlu HUB? Nah, begitu Anda sudah menemukan itu, ada satu ungkapan kan yang cukup populer kan. If you know the why, then you will find the how. Kalau Anda sudah menemukan why-nya, how-nya itu gampang sebenarnya Bapak Ibu. Kalau Anda sudah menemukan kenapa sih Anda perlu melakukan sesuatu, how-nya itu akan gampang, how-nya itu akan ketemu sendiri. Bahkan what-nya, apa saja yang perlu saya lakukan, itu akan sangat gampang ketika why-nya sudah jelas. Ya. Nah, ini nanti pertanyaan di kuesioner yang saya ajukan tadi, itu akan saya tunjukkan hasilnya di bagian paling belakang nanti di presentasi saya hari ini. Dan kalau Anda ada pertanyaan terkait yang sudah saya sampaikan, silakan disampaikan di chat. Kalau tidak ada, kita akan terus lanjutkan. Nah, silakan sampai 1 minggu ke depan, nanti akan ada di sela-sela beberapa hari ke depan ini, saya akan tambahi sebuah kuesioner lagi yang lebih detail. Kalau ini tadi kan kuesioner tentang HUB, bagaimana untuk memahami posisi Anda saat ini di mana. Nah, nanti akan ada satu kuesioner lagi yang lebih detail lagi terkait penerapan HUB di 6 dimensi itu yang lebih aplikatif. Nah, pertanyaan ini nanti akan saya ulang, dan tetap nanti saya minta Anda untuk menjawab. Kita akan coba cek deh. Kalau jawaban Anda yang salah satu cara paling gampang untuk mengecek kan kalau jawaban Anda yang tadi Anda berikan sudah cukup dalam, sudah cukup kuat why-nya, itu adalah ketika pertanyaan yang sama diajukan, itu kan pertanyaan yang sama diajukan, itu akan Anda akan ingat ketika diajukan kembali. Itu kan paling gampang seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini pertanyaan ini akan saya ajukan lagi. Kenapa Anda perlu melakukan hal ini? Jadi kalau Anda masih punya kesempatan sekitar 2-3 hari lagi, kalau Anda belum cukup kuat why-nya, Anda bisa berpikir memikirkan tentang why Anda, kenapa Anda perlu belajar tentang HUB atau mempraktekkan HUB. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini ada satu pertanyaan. Bagaimana cara menggali pertanyaan why? Baik. Nanti bisa dibantu oleh Pak Faiz ini ya. Kalau dari saya begini, membedakan pertanyaan, ini, cara paling gampang, ini membedakan 3 lingkaran ini. Kalau biasanya, kalau Anda cari di internet tentang Simon Sinek, Start with Your Why, dia di YouTube-nya itu dia menjelaskan apa sih bedanya produsen HP yang lain dengan iPhone misalnya. Apa bedanya komputer yang lain dengan komputer Mac misalnya. Dia menjelaskan bahwa kebanyakan produsen-produsen yang lain
itu memulai komunikasi itu berawal dari what. Dia menjelaskan, kalau Anda baca brosur, Anda lihat iklan misalnya, kebanyakan itu memang dimulai dari what. Misalnya Anda baca brosur tentang iklan komputer gitu ya. Anda akan lihat, wah, mereknya apa. Di situ Anda akan bisa melihat fiturnya apa. Oh, komputer ini spesifikasinya seperti ini. Dia Intel Core berapa misalnya, Core 7 generasi 10. Dia memorinya berapa, hard disknya berapa, atau SSD-nya berapa, kecepatannya berapa, pengujiannya seperti apa. Mulainya dari what dulu. Dari situ, dia baru beranjak ke how-nya. Bagaimana cara Anda mendapatkan komputer ini? Nah, Anda bisa mendapatkannya dengan cara seperti ini, seperti ini. Jarang bahkan orang bicara tentang why-nya. Nah, Simon Sinek di YouTube Anda bisa cari Start with Your Why. Itu dia memulai membedakan ketika MacBook misalnya dia dipromokan bukan dengan cara memulai dengan what-nya, tapi mulai dari why-nya terlebih dahulu. Misalnya apa? Mulai dari why. Kenapa sih Anda butuh komputer? Apakah misalnya begini? Apakah Anda butuh komputer yang membantu hidup Anda, yang mempermudah hidup Anda, bukan mempersulit hidup Anda? Apakah Anda butuh device yang membuat Anda hidup Anda lebih mudah? Device yang membantu Anda mengerjakan sesuatu lebih baik, lebih cepat? Nah, maka Anda perlu melihat produk ini. Nah, ditunjukkan baru. Nah, produk ini fiturnya apa? What-nya baru muncul. Jadi, kalau yang membedakan akhirnya apa? Produsen-produsen yang lain tidak memiliki fans berat seperti produsen-produsen dari produk-produknya Mac misalnya. Pak Faiz sendiri kan merupakan fans berat ya, Pak Faiz ya. Fans beratnya Mac nih. Kenapa? Karena berangkatnya kan bukan dari feature ya Pak Faiz ya. Mungkin Pak Faiz bisa bantu menjelaskan dari pengalaman Pak Faiz, mungkin dari cara menggali why lebih detail lagi Pak. Iya, sebenarnya menggali why itu ada dua jalur ya. Yang pertama dari mimpi, yang kedua dari pain. Jadi dream and pain. Jadi orang itu kan benar-benar tergerak mau jalan itu yang pertama karena ada rasa sakit yang perlu dia hindari. Kalau Anda lihat ada orang-orang yang tiba-tiba berubah total hidupnya, biasanya karena dua itu, ada traumatic life event atau karena ada insight. Jadi kalau traumatic life event itu misalnya dia mengalami trauma dengan pamannya mungkin. Karena waktu itu dia kuliah, saya punya teman, kawan-kawan, yang ketika dia kuliah, dititipkan ayahnya ke pamannya, terus pamannya itu ya melecehkan dia lah, dalam arti kamu itu miskin, repoti aja gitu. Akhirnya sejak itu dia merasa punya tekad bahwa saya akan jadi orang yang berhasil. Nah, itu berangkat dari pain. Atau misalnya ada orang yang pernah mengalami trauma masa lalu di mana dia ditolak sama perempuan gitu misalnya. Dia nembak kemudian dilecehkan secara emosi sama perempuan karena aku kalau ikut kamu nanti makan apa gitu misalnya gitu. Padahal dia senang sama perempuan itu. Nah, gara-gara diomongin begitu akhirnya dia melejit jadi orang yang bekerja sangat keras untuk sukses. Nah, itu namanya pain. Ada juga orang karena insight. Nah, ini banyak orang yang berhijrah misalnya menjadi lebih baik karena tiba-tiba dapat hidayah atau dapat insight, dapat sesuatu impian di mana dia ingin meraih itu, dia ingin berubah hidupnya karena dia ingin meraih impian itu. Jadi Anda bisa dapat dari dua jalur itu apa ya? Bu Anda tanyakan, kalau Anda ingin holistic person itu kenapa? Bisa mungkin Anda karena pernah sakit, karena Anda dulu pernah mengejar uang habis-habisan sampai akhirnya sakit. Dan sekarang Anda mulai bertekad, saya harus jadi holistic person karena hidup itu harus seimbang. Karena kalau nggak seimbang,
kita bisa saja sukses secara finansial luar biasa, tapi kalau kemudian kena stroke ya buat apa uangnya? Gitu. Atau Anda mungkin sehat secara fisik, uang banyak, tapi kalau berantakan rumah tangganya ya kan menderita juga ya. Atau Anda tiga-tiganya dapat, rumah tangga oke, uang banyak, sehat walafiat, tapi mungkin secara spiritual bangkrut, hubungan dengan Tuhan jelek. Begitu udah mau mati nyesel. Nah, bisa lewat situ Bapak Ibu, bisa lewat pain. Kenapa aku mau jadi holistic person? Atau yang kedua lewat dream. Dream itu Anda punya impian mungkin. Kalau saya, impian saya, Bapak Ibu, saya ingin bikin pesantren. Saya ingin bikin punya tempat mengembangkan diri yang holistik. Kenapa? Karena saya ingin bantu orang itu tuntas. Karena terus terang saya ada sedikit trauma dalam tanda petik ya, bantu orang secara finansial saja. Kalau nggak bangun mental dia, ya uang itu akhirnya habis. Atau bantu orang secara di save itu kita bantu orang supaya sehat ya dari sakit. Tapi kalau kita nggak ngasih dia makna spiritual yang dalam, ya setelah sehat ya biasa aja gitu. Jadi impian saya mungkin nggak punya pain, tapi saya punya impian. Impian saya dalam bangun satu tempat kayak Esalen, bayangan saya 50 hektar di sebuah daerah katakan Sentul begitu, atau di pinggir pantai, yang di situ menjadi pusat pengembangan diri secara holistik. Lalu di situ juga ada pesantrennya yang saya ingin merawat anak-anak itu, tidak hanya ngasih dia, nggak sembarang pesantren, nggak cuma pesantren misalnya menghafal Quran saja, di mana itu hanya spiritualnya saja yang dibangun, atau pesantren yang hanya mengasah untuk kemampuan agama saja, spiritual dan intelektual yang dibangun. Enggak, saya ingin membangun pesantren yang holistik, di mana anak-anak yang di situ akan kita didik untuk 7 dimensi dirinya itu powerful. Jadi secara finansial juga iya. Karena ada banyak pesantren itu malah membuat anak-anaknya itu nggak mau urusan uang. Kenapa ya? Karena nganggap uang itu nggak baik. Artinya kalau orang itu di pesantren diajari uang, nanti malas belajar masalah agama. Lah saya nggak sepakat itu bahwa Hilang suaranya Mas Faiz. Suaranya hilang Pak Faiz. Baik, karena suara Pak Faiz hilang, suara saya masih kedengaran? Baik, mudah-mudahan suara saya masih kedengaran ya. Sambil menunggu Pak Faiz suaranya on lagi. Baik, makasih Pak Iwan konfirmasinya, Bu Retno. Baik, saya lanjutkan. Jadi begitu, dua hal tadi ya. Pertama dari pain, yang kedua dari dream. Nah, Anda bisa berangkat dari situ, seperti yang dijelaskan Pak Faiz tadi. Karena itu Bapak Ibu, tadi ada jawaban salah seorang yang menjawab tentang kenapa alasan dia tidak bisa tidak kendala dalam melaksanakan hopes, yaitu karena bergerak ke zona tidak nyaman, tantangan berikutnya. Karena begini, tanpa hopes pun Anda selama ini sudah bisa berhasil, sudah bisa berjalan, sudah bisa sampai di titik ini. Nah, Anda perlu reason, Anda perlu alasan, Anda perlu justru penguat kenapa Anda perlu bergerak ke zona yang lain. Ketika Anda berada di zona ini, sampai di titik ini, Anda berada di zona nyaman. Manusia itu punya kapabilitas yang sangat luar biasa untuk mudah merasa nyaman. Saya dulu pernah penelitian di Surabaya tentang pengemis di perempatan-perempatan jalan di Surabaya. Saya menemukan ada perempatan-perempatan jalan tertentu itu yang
pendapatan pengemisnya itu bisa sampai gede banget, bisa sampai besar banget. Tapi ada pengemis-pengemis di jalan tertentu itu yang pendapatannya itu sangat-sangat kecil jauh dibanding pengemis-pengemis di jalan yang lain yang rame. Jalannya udah sepi, pendapatannya sangat kecil. Akhirnya saya datangi beberapa pengemis itu yang pendapatannya sangat kecil. Saya tanya, Bu, Ibu kenapa kok mengemisnya di sini? Kenapa nggak pindah ke tempat lain? Ada jalan-jalan lain yang lebih besar, yang mungkin bisa lebih dapat banyak. Dia jawab seperti ini, nggak usah mas, nanti saya khawatir kalau saya pindah, pendapatan saya lebih kecil lagi. Loh, padahal secara kenyataannya, secara fakta, pendapatannya itu udah sangat-sangat kecil dibanding pengemis yang lain di Surabaya yang waktu itu saya survei. Tapi dengan pendapatan yang sekecil itu dan tidak cukup untuk hidup sehari-hari itu dan pasti tidak cukup. Dia sendiri bilang bahwa ini nggak cukup untuk hidup sehari-hari. Karena itu dia akhirnya mengerahkan keluarganya juga untuk mengemis. Nah, sudah tahu pendapatannya tidak cukup, sudah tahu jalannya sepi, tapi karena dia sudah berada di titik itu sekarang, orang itu punya kemampuan luar biasa untuk bisa cepat merasa nyaman dengan kondisinya. Sehingga apa? Dia merasa nyaman. Ya sudahlah, daripada nanti kalau aku pindah lagi, jangan-jangan lebih jelek lagi. Nah ini, ketika Anda saat ini sudah berada di titik ini, sudah berada di titik ini, Anda sudah berada di posisi ini dengan pekerjaan, dengan kondisi keluarga, dengan kondisi kebahagiaan Anda seperti ini, bahaya terbesarnya adalah ketika Anda sudah merasa nyaman. Bahaya terbesarnya adalah ketika Anda sudah merasa bahwa Anda sudah tidak perlu apa-apa lagi, sudah tidak perlu ketika Anda sudah tidak perlu untuk berubah, sudah tidak perlu lagi untuk memperbaiki diri, sudah tidak perlu lagi mencari sesuatu yang lain. Karena itu yang saya sampaikan, pertanyaan buat saya yang sangat mengganggu, annoying adalah pertanyaan seperti apa mimpi Anda? Itu buat saya sangat mengganggu. Kenapa? Karena seolah-olah saya itu disadarkan kembali bahwa kamu itu masih jauh dari mungkin cita-cita awalmu dulu. Kamu itu masih jauh dari pencapaianmu, dari apa yang kamu impikan dulu. Tapi karena sudah terlanjur sibuk dengan rutinitas, akhirnya apa? Hilang semangat seperti itu, hilang karena itu apa? Mengikuti momen-momen seperti ini, bergaul kembali dengan teman-teman di Logos buat saya pribadi itu sangat-sangat penting, sangat-sangat bermanfaat buat saya pribadi. Kenapa? Karena saya punya penyeimbang bahwa saya juga perlu loh punya mimpi lagi. Saya juga perlu loh punya apa keinginan di luar apa yang sudah saya capai sekarang. Seperti itu. Mas Faiz sudah join lagi ya? Iya Mas, dengar saya nggak? Udah jelas Mas Faiz. Ada yang mau ditambahkan tadi Mas Faiz? Enggak, saya ingin menyimpulkan bahwa intinya kalau mau menggali why itu bisa lewat pain, bisa lewat dream atau hope ya, pain or hope, dua itu sih. Silakan dicari apa ya Bu. Dan biasanya akan benar-benar tergali benar kalau Anda udah melewati paling tidak 5 why. Itu penting. Jadi misalnya kenapa kok saya pingin ini, misalnya kenapa kok saya harus pesen, karena saya pengen jadi lebih baik. Itu why pertama. Why kedua, sekali lagi kenapa kok pengen lebih baik? Ya karena kan memang hidup ini sebaiknya kita harus lebih baik lagi. Oke, tanyakan lagi lah, kenapa kok pengen lebih baik lagi? Ya karena saya pengen misalnya pengen jadi orang yang lebih bermanfaat buat orang lain. Lah, tanyakan lagi why, kenapa pengen bermanfaat? Biasanya kalau udah ngelewat 5 sampai 7 why itu akan ketemu yang paling core-nya. Tapi kalau masih bulat di situ aja, lah Anda perlu digali sama seorang coach yang kompeten mungkin untuk menggali 7 why-nya itu biar lebih dalam. Itu sih Mas Eko. Baik Pak Faiz, terima kasih banyak. Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi Mas Faiz. Jadi setelah keluar dari Logos, itu pekerjaan saya kan modelnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih ke rutinitas ya. Dan begitu rutinitas itu pertanyaan seperti apa mimpi Anda itu yang biasanya dulu di Logos adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang tiap hari mungkin kita temui. Itu jadi pertanyaan yang sangat mengganggu karena justru kita akhirnya saya jadi disadarkan ke sesuatu yang dulu mungkin pernah saya cita-citakan yang akhirnya sekarang sudah tidak pernah lagi dipikirkan begitu. Ya.
Gitu. Baik, saya lanjutkan dulu Pak Faiz. Oke, silakan Mas. Ada yang mau ditambahkan? Ada Lanjut, pertanyaan, ada pertanyaan lagi kah tadi? Belum ada. Belum ada. Oke. Baik, nextnya. Jadi Bapak Ibu, ini masukan yang bagus dari Pak Faiz tadi ya. Selepas hari ini, kalau untuk menguatkan why Anda, kenapa Anda perlu belajar atau menerapkan hoops ini, mohon Anda bisa menanyakan paling tidak 5 ya Pak Faiz ya, 3 kurang ya. 3 level why kurang ya. Biasa. Kalau udah ketemu ya oke sebenarnya. Sebenarnya kan ukurannya begini, kalau kita udah menemukan why-nya itu, kalau kita bayangin itu udah merinding gitu loh. Jadi mau kadang-kadang satu pun juga udah cukup kalau memang dia udah dalam. Tapi biasanya kalau orang yang masih shallow, masih dangkal jawabannya, kita tanya aja terus, kita kejar terus sampai maksimal 7 kali. Kok 7 kali masih bulat, berarti memang ini orang bingung gitu. Jadi sebenarnya simpel aja. Apa ukurannya bahwa saya udah menemukan why saya? Ya Anda bayangkan itu saja udah bikin Anda merinding. Bisa nangis kadang-kadang. Atau kalau Anda bayangkan itu saja, bangun tidur Anda bayangin itu langsung bikin Anda jadi langsung bangun itu langsung semangat begitu. Atau ketika Anda sedang males-malesan ingat itu Anda jadi hilang malesnya. Lah apa udah kayak begitu? Kalau belum kayak begitu berarti why-nya masih kurang kuat. Jadi ukurannya why kuat itu simpel saja. Kalau itu udah bisa menggerakkan Anda untuk melakukan apapun yang harus dilakukan, berarti why-nya udah cukup kuat. Saya mungkin cerita sedikit Mas Eko. Saya punya kawan di zaman saya kuliah di Singapura dulu, namanya Darren Ho. Dia itu sampai berat badannya 100 kilo lebih. Hingga suatu hari pamannya meninggal dunia gara-gara serangan jantung. Itu membuat dia sangat shock karena itu paman dia sangat dekat. Akhirnya sejak itu dia memutuskan untuk mengubah gaya hidupnya. Dulu sukanya kan dia pertemuan dia minum alkohol maksudnya ya. Terus semua dimakan. Gara-gara pamannya meninggal itu menjadi pain buat dia. Menjadi why yang sifatnya painful. Dia bilang kalau saya nggak mengubah gaya hidup saya bisa mati kayak paman saya ini. Sejak itu dia olahraga dan Anda tahu nggak sekarang dia jadi atlet triathlon. Atlet triathlon bukan yang kaleng-kaleng ya, benar-benar atlet yang levelnya itu level dunia gitu. Padahal dia mulai itu sejak udah umur 35. Dan dia udah ikut triathlon sampai level yang dunia. Sekedar saya Anda tahu triathlon itu seperti apa. Saya pernah nyoba Bu, triathlon yang versi seperempatnya ya. Itu di Bintan waktu itu renang di laut 750 meter. Kira-kira sepertinya deket ya, tapi kalau renang di laut 750 meter, saya butuh waktu 1 jam untuk itu. Kemudian bersepeda itu 40 km, sekitar ya 1 jam lah, 1 sampai 2 jam. Kemudian berlari 10 km, itu seperempatnya. Darren itu yang ikut yang Ironman. Ironman itu berenangnya 4 kali lipatnya itu hari 3,5 kilo, kira-kira 3,5 kilometer, nanti kira-kira 2 jam. Kalau yang pro, kalau yang nggak pro ya bisa 3 jam, renangnya saja. Kemudian sepedanya itu kira-kira 160 kilometer, dan larinya lari maraton 42 kilometer. Kalau orang normal itu ya 13 jam nonstop Anda harus latihan berlari, berenang dan bersepeda itu. Nah sekarang dia ikut yang Ultraman. Jadi karena udah yang Ironman-nya udah oke, dia ikut yang Ultraman. Ultraman itu lombanya 3 hari. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Dan dia sedang latihan sekarang ini. Dan dia latihannya Anda tahu kawan-kawan, itu sampai 100 km per minggu lari. Anda bisa bayangin 1 hari lari 20 kilo, 5 hari berturut-turut, itu Anda dapat 100 kilo seminggu. Itu belum renangnya, belum sepedanya. Dan dia bilang, pokoknya kalau saya udah punya tujuan seperti itu, mau hujan, mau ngantuk, mau males, mau sakit semua, saya akan lakukan, asal saya bisa meraih target saya. Lah ini contoh orang yang why-nya udah sangat kuat, Bapak Ibu. Jadi dia nggak peduli lagi, mau badan sakit semua, mau ngantuk, mau males, mau hujan, ya just do it.
tentu saja tanpa harus cedera ya. Dia bisa ngukur sih sebenarnya. Tapi why-nya begitu kuat bagi dia sampai dia bisa menaklukkan semua kemalasannya gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang Anda perlu cari. Memang benar Mas Eko sih, selama ini kita ngomong tentang holistic person itu lebih banyak ke teknis ya. Ke what and how. Apa sih holistic person, apa yang Anda lakukan, terus bagaimana cara melakukannya. Tapi ya itu di tengah jalan banyak orang akhirnya mutung. Nggak jalan terus gara-gara why-nya kurang kuat. Ngapain dong saya gini aja udah oke kok. Nggak masalah. Nah, Anda harus cari why Anda, Bapak Ibu. Itu sih Mas Eko. Kalau di level hope seperti ini mungkin kan why yang kuat sampai seperti apa kalau menurut Pak Faiz? Kan nggak mungkin sampai nggak tidur, nggak apa gitu. Why ketika orang menemukan why yang kuat untuk mulai menerapkan hope ini sampai seperti apa ininya? Indikatornya. Kalau saya ya indikatornya bisa mengalahkan kemalasan Anda. Indikatornya apapun yang terjadi, maksudnya mau males, mau ngantuk, ya nggak sampai ekstrim kayak Darren Ho itu ya, Anda tetap jalan gitu. Walaupun nggak ada komunitas, walaupun lagi enggan, walaupun gimana caranya nggak tahu, Anda bisa cari tahu caranya. Intinya ukurannya kalau itu udah bisa menggerakkan Anda secara konsisten, secara istiqomah, maka why Anda cukup kuat. Saya kira itu sih. Baik, maaf. Makasih banyak Mas Faiz. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi aspek why-nya ini yang memang Bapak Ibu harus banyak terlibat sendiri untuk mencari ya. Tanya, konsultasi boleh, mumpung sudah ketemu dengan banyak mentor, termasuk dengan Pak Faiz sendiri ada di sini, maupun bisa dihubungi di luar sesi ini. Anda bisa, cuman porsi terbesar dari why itu tetap perlu keterlibatan Anda untuk mencarinya, karena itu pencarian ke dalam, ya, bukan pencarian keluar. Anda bisa tanya ke Pak Faiz 3 jam, 4 jam, tanya ke saya 5 jam, tapi tetap pencariannya ke dalam. Ketika jawaban-jawaban sudah Anda dapatkan, itu harus Anda refleksikan ke dalam untuk memperkuat apakah bisa memunculkan why saya atau tidak. Karena kalau enggak ya akhirnya mentah lagi, gitu kan. Nah, ketika Anda why-nya sudah cukup kuat, Anda akan sangat mudah untuk mencari how sama what-nya. Anda di luar ini pun, di luar sesi mentoring pun, tanya saya, tanya Pak Faiz, masih terbuka peluang. What-nya itu aspek paling gampang. Pak, ketika saya dimensi yang terkuat saya adalah dimensi emosional misalnya. Cuman sosial saya kurang kuat. Apa yang harus saya lakukan? Banyak sekali caranya. Anda bisa, dan konsultasinya bisa sangat mudah karena level what itu sangat mudah untuk penjelasannya, sangat mudah penerapannya. Tapi begitu di level why itu yang paling susah. Betul Pak Faiz ya? Benar, karena gini loh, kalau why-nya kurang kuat, dikasih tahu what dan how-nya pun nggak dilakukan. Betul. Tapi kalau orang why-nya udah kuat, walaupun what dan how-nya nggak tahu, dia akan cari tahu. Jadi kita ini nggak kekurangan ilmu sebenarnya. Wong holistic person itu ada bukunya juga udah ada. Rekaman video trainingnya ada. Bahkan saya kasih gratis kemarin ketika Anda beli buku beli buku baru itu kan ada satu sesi webinar gratis tentang hoops. Jadi kita nggak kekurangan what dan how. Kalau kita ini kekurangan why. Kita ini kekurangan why-nya itu belum bisa bikin kita bergerak begitu loh. Ya. Bapak Ibu Anda cari. Mungkin saya ngasih masukan dikit kawan-kawan. Kemana Anda mau nyari why-nya ya? Pertama, Anda cari pin Anda. Pernah nggak Anda dalam hidup Anda itu gara-gara Anda mengabaikan 1, 2, 3 dimensi, Anda menderita karena itu. Misalnya Anda orang yang mungkin religius, tapi Anda meremehkan hal finansial. Akhirnya Anda sekarang struggle secara finansial, Anda kesusahan secara finansial. Atau Anda pernah menderita gara-gara mengabaikan hubungan sosial dengan keluarga, sampai akhirnya rumah tangganya berantakan. Atau Anda pernah mengabaikan untuk urusan fisik, sampai akhirnya Anda sakit. Sampai akhirnya Anda jadi bawa badan aja berat, gitu. Akhirnya mudah capek. Apa Anda pernah ngalami kayak gitu? Atau Anda pernah mengabaikan untuk masalah emosi, sehingga Anda jadi mudah stres, mudah depresi, gelisah, bingung. Atau Anda mengabaikan unsur spiritual, sehingga Anda membuat Anda jadi
mungkin ibadah itu kurang bisa menikmati, males-malesan, kurang semangat. Lah Anda bisa gali dari situ, pain. Coba Anda tuliskan itu. Pernah nggak Anda mengalami, karena Anda mengabaikan 1, 2, atau 3 dimensi, hidup Anda menderita karena itu. Lalu yang kedua, kalau dari sisi dream, Anda bisa gali dengan cara begini ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau Anda baik semua di 7 dimensi, hidup Anda akan seperti apa? Jadi katakanlah finansial, kalau Anda misalnya baik di dalam finansial, Anda akan seperti apa hidup Anda? Dan nggak hanya cuma finansial, kalau Anda misalnya tidak finansial dan keluarga Anda juga baik, kira-kira hidup Anda akan seindah apa? Dan bagaimana kalau 7-7-nya baik? Bagaimana kalau hubungan dengan Tuhan oke, lalu finansial oke, emosi oke, sosial oke, itu baik semua, kira-kira hidup Anda akan seperti apa? Nah, itu bisa lewat situ. Nanti Mas Eko akan jelaskan juga bahwa kita nggak harus sempurna di 7 dimensi itu, Bapak Ibu. Karena nggak ada orang sempurna di 7 dimensi itu. Nantinya Anda akan menemukan satu dimensi yang sangat menonjol. Nah, kalau misalnya itu benar-benar excellent, akan seperti apa hidup Anda? Nah, seputar itu Bapak Ibu. Anda seputar dari pain and hope. Jadi pain and hope itu Anda gali. Nanti dari situ Anda akan ketemu yang spesifik Anda sendiri, yang benar-benar memicu fire in the belly, memicu apa? Api dalam hati Anda, ya itu akan menggerakkan Anda. Oh iya, saya lakukan ini karena ini. Kalau Darren Hall itu, saya akan lakukan ini daripada saya mati, mending saya latihan 1 hari 5 jam, misalnya gitu. Daripada saya mati kayak paman saya, mending saya latihan 5 jam sehari. Padahal dia juga punya pekerjaan, dia asisten direktur di perusahaan keluarga dia sendiri sih. Tapi itu dia nggak muslim Bapak Ibu, tapi dia bangun jam 3:30 pagi. Untuk apa? Untuk lari. Bayangin. Jadi jam 3:30 dia udah lari sampai matahari terbit, habis itu dia naik sepeda, habis itu renang, baru kemudian berangkat kerja. Saya terus terang agak kagum sama ini, di usia dia yang udah mau 40 padahal. Nah, Anda temukan itu. Pain Anda di mana di 7 dimensi itu? Hope Anda di mana di 7 dimensi itu? Sampai muncul memantik api dalam jiwa Anda yang akan menggerakkan Anda. Itu Bapak Ibu. Silakan lanjut Mas Eko. Baik, terima kasih Pak Faiz. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan ringkas yang disampaikan Pak Faiz ini sebagai salah satu aplikasi latihan kita untuk menemukan why kita. Seperti itu. Next-nya dulu ya. Udah. Nah, kalau Anda sudah menemukan why-nya, nah kita baru masuk ke kenapa kita butuh petanya ya. Jadi hopes ini adalah merupakan suatu peta Anda untuk bisa menentukan posisi Anda di mana dan mau kemana Anda mau menuju di 7 dimensi yang ada di hopes. Nah ini secara general dulu. Kenapa sih kita perlu peta? Yang pertama, peta berupa hopes. Karena kita bicara hopes ya, itu akan menyederhanakan informasi-informasi yang kompleks. Di luar sana, Anda boleh ambil peta apapun, boleh hopes, boleh yang lain. Tapi karena kita sekarang sedang bicara tentang hopes, maka kita akan bicara tentang petanya adalah Holistic Person Empowerment System, sebuah sistem yang merupakan peta atau petunjuk tentang bagaimana arah Anda bisa mengembangkan diri. Nah, peta ini akan bisa mempermudah Anda menyederhanakan informasi-informasi yang sangat banyak di luar sana. Anda bisa baca buku pengembangan diri macam-macam, banyak sekali. Anda bisa baca informasi sekarang tidak sulit. Anda bisa dapat dimanapun. Tapi begitu Anda bisa memilih salah satu peta, misalnya Anda pilih peta yang akan Anda gunakan adalah hope, maka peta ini akan menyederhanakan informasi yang banyak di luar sana Anda dapatkan. Anda bisa merangkumnya, bisa memasukkan dalam 7 dimensi ini. Misalnya begini, saya menurut informasi seperti ini, olahraga itu penting, ini penting. Maka porsi saya olahraga harus banyak. Tapi ingat, di Hope, Anda akan diberikan peta bahwa mengembangkan satu dimensi tidak boleh mengabaikan dimensi yang lain. Maka Anda akan menyesuaikan seberapa porsi Anda melakukan olahraga, seberapa porsi Anda untuk mengembangkan hubungan sosial, seberapa porsi Anda untuk mengembangkan kemampuan emosional misalnya.
peta ini bisa menyederhanakan itu. Informasi yang banyak di luar sana, Anda bisa pilih salah satu peta, misalnya Anda pilih hoops, maka Anda akan bisa menyederhanakan informasi yang banyak di luar sana dan Anda bisa masukkan ke lebih sederhana ke dalam penerapan Anda sehari-hari. Yang kedua, peta seperti hoops ini adalah merupakan alat yang fungsional. Artinya apa? Dengan Anda punya peta ini, Anda akan jadi gampang sekali untuk menentukan arah pengembangan Anda. Misal nanti dari hasil yang Anda sudah masukkan di kuesioner tadi, Anda akan menemukan, oh ternyata peta saya saat ini bentuknya seperti ini. Saya sangat kurang di dimensi finansial. Saya sangat jago nih di dimensi, atau saya sangat punya keunggulan di dimensi sosial. Nah, nanti peta Anda akan jelas. Oh, berarti bagaimana Anda akan melihat, berarti kemampuan saya di dimensi sosial ini, bagaimana caranya agar bisa saya gunakan untuk membantu saya dalam mengembangkan dimensi finansial saya. Nah, akan ada muncul cara-cara di sana. Nah, itu akan kita bahas detail nanti di mentoringnya ya. Yang ketiga, peta dapat menyelamatkan hidup Anda. Ini kalau Anda di Hoops nanti kita akan belajar bahwa kita akan fokus pada dimensi-dimensi unggul kita. Kita tidak akan fokus di semua hal, betul? Karena kita nggak akan mampu 7 dimensi excellent semua. Kita akan fokus di dimensi-dimensi yang merupakan keunggulan kita. Tapi kita juga ada satu prinsip yang paling penting di Hope adalah salah satunya Anda tidak boleh melupakan dimensi yang tidak boleh ada salah satu dimensi yang masuk di titik kritis. Jadi kalau walaupun Anda hanya mengembangkan dimensi unggul Anda, kalau ada dimensi yang masuk di titik kritis, itu tetap harus Anda perhatikan. Kenapa? Karena kalau dimensi yang masuk ke titik kritis ini tidak Anda perhatikan, maka percuma dimensi yang lain keunggulan Anda itu akan kolaps juga, seperti yang disampaikan Pak Faiz tadi misalnya. Anda unggul di dimensi sosial misalnya, Anda unggul di dimensi emosional, hubungan Anda dengan Tuhan sangat baik, tapi dimensi finansial Anda ambruk misalnya, masuk di titik kritis. Maka kalau Anda tidak perhatikan ini, hidup Anda secara keseluruhan tidak akan selamat. Kenapa? Ibadah Anda itu akan jadi kacau balau, hubungan Anda dengan teman akan kacau balau. Kenapa? Karena finansial Anda jeblok. Nah, di Hope ini kita akan menyediakan guidance mana dimensi-dimensi yang masuk titik kritikal Anda. Kalau ini masuk titik kritikal, maka ini harus Anda perhatikan. Tidak bisa tidak. Sebelum Anda bicara tentang mengembangkan dimensi unggul Anda, kalau ada dimensi yang masuk titik kritikal, Anda harus perhatikan itu. Berikutnya, peta seperti Hoops ini juga akan bisa membantu Anda untuk memperoleh atau mengasah life skill Anda dalam menghadapi kehidupan. Anda akan tahu ketika Anda unggul di dimensi estetik misalnya, atau Anda unggul di dimensi sosial. Kira-kira skill apa yang butuh Anda asah, skill apa yang butuh Anda gali lagi, supaya Anda bisa memperkuat dimensi itu. Misalnya ketika Anda unggul di dimensi emosional, Anda bisa memperkuat skill apa? Oh, Anda bisa misalnya mengembangkan dimensi emosional ini supaya Anda lebih tahan banting. Anda lebih tahan terhadap stres, Anda lebih tahan terhadap permasalahan. Anda bisa mengembangkan dimensi unggul Anda ke dimensi unggul yang berikutnya, misalnya sosial. Bagaimana keunggulan Anda di dimensi emosional ini bisa Anda tularkan, Anda sebarkan, Anda ajarkan ke orang lain misalnya, ke orang-orang di sekitar Anda. Jadi Anda akan tahu kira-kira perlu skill apa ya. Karena tidak mungkin kita belajar semuanya. Kalau Anda nggak punya peta, Anda akan, aku perlu nih menginvestasikan uang dan waktuku untuk belajar masalah bagaimana merawat diri secara baik, dimensi estetika misalnya. Aku juga perlu belajar atau menginvestasikan waktu dan uangku untuk bidang fisikal misalnya, supaya aku lebih sehat. Aku juga perlu menginvestasikan waktu untuk bidang lain. Anda nggak akan punya cukup resource untuk menginvestasikan ke semua hal tersebut. Karena itu, peta ini akan membantu Anda. Kira-kira skill apa yang Anda butuhkan untuk memperkuat dimensi unggul Anda. Tidak perlu semuanya Anda investasikan waktu dan uang di semua dimensi. Yang berikutnya, peta adalah blueprint dari perjalanan sejarah kita. Jadi dengan adanya peta ini, Anda akan tahu track record Anda seperti apa. Sampai di titik ini, kalau Anda melakukannya dengan sadar, maka Anda akan punya
misalnya begini, beda dengan orang yang menjalani kehidupannya dengan otomatis, autopilot, dengan orang yang menyadari apa yang dia lakukan sehari-hari. Orang yang autopilot dia akan tidak menyadari apa saja prestasi hidupnya mungkin, apa saja sejarah yang dia lakukan, apa saja yang bisa dia ambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kenapa? Karena yang dia lakukan autopilot, sesuatu yang dia jalankan secara rutin. Tapi ketika Anda menjalankan hidup dengan mempunyai peta, mempunyai ibarat Anda punya blueprint. Ketika saya sudah sampai di titik ini, apa saja yang sudah saya lakukan sebelumnya? Apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya dapat, yang sudah saya capai ketika saya bisa membawa di posisi yang sekarang seperti ini. Yang berikutnya, peta dapat menghubungkan Anda pada memori Anda. Ini penting Bapak Ibu, kenapa? Anda tidak mungkin bisa terus-terusan semangat, terus-menerus 100% dalam menjalani kehidupan Anda. Anda pasti ada naik turunnya. Ketika Anda ketika Anda punya peta, Anda akan mempunyai sesuatu yang untuk menghubungkan dengan memori-memori Anda sebelumnya, blueprint sebelumnya, di tujuannya sebelumnya tadi, blueprint. Jadi, ketika Anda ingat jejak-jejak Anda sebelumnya, Anda akan mudah ketika suatu saat menjalankan kehidupan merasa lemah, merasa butuh dorongan semangat. Begitu Anda flashback, Anda akan ingat memori-memori Anda. Misalnya, saya pernah lebih susah dibanding sekarang. Waktu itu kondisi saya lebih susah. Itu saja saya berhasil melampauinya. Apalagi kondisi yang saat ini. Saya pasti bisa melampauinya. Itu karena Anda punya koneksi dengan memori sebelumnya. Itu bisa jadi penyemangat Anda. Berikutnya, peta seperti hopes ini akan bisa membuat Anda bahagia. Kenapa? Anda melihat jejak Anda, melihat pencapaian Anda akan bisa melihat, oh aku sudah sejauh ini ya, aku sudah melalui ini ya. Pencapaian-pencapaian itu akan membuat Anda bahagia. Membuat Anda fulfill, membuat Anda satisfied, puas. Berikutnya, ini yang paling penting menurut saya. Peta itu bisa memberi Anda inspirasi. Dari peta itu, Anda akan bisa terangkat, terdorong, atau tertarik ke arah tertentu di mana mungkin suatu saat Anda memerlukan. Misalnya ya tadi, ketika saya berada di titik ini, saya merasa kalau nggak ada peta ya seperti ini, saya menjalani kehidupan sehari-hari, rezeki saya alhamdulillah cukup, kesehatan saya alhamdulillah cukup, hubungan saya cukup, tapi ya seperti itu, hanya cukup. Tapi ketika kita punya peta, kita akan tahu, oh ternyata apa yang saya alami, yang saya rasakan sekarang, yang saya miliki sekarang di titik ini, ternyata masih yang bisa saya kembangkan jauh lebih baik lagi. Hubungan saya dengan orang baik, tapi ternyata kalau saya bisa kembangkan, posisi saya di peta ini, ternyata hubungan saya hanya seperti ini, saya bisa kembangkan nih, lebih jauh lagi, lebih bagus lagi, lebih dekat lagi dengan orang-orang sekitar saya misalnya, seperti itu. Jadi itu tujuan kita memiliki peta. Nah, saya akan bahas lebih dalam kenapa hopes. Ini yang dari tadi Pak Faiz sedikit banyak sudah sekilas memberikan jawaban. Nanti kita akan bahas detail kenapa kita menggunakan hope ini dari sesi setelah ini. Tapi yang paling penting adalah kenapa kita menggunakan hope. Dari kacamata saya, seorang pengguna, seorang user, seorang yang melihat hope ini bukan dari sisi penciptanya, pembuatnya, Pak Faiz misalnya. Dari sisi saya mengalami seperti ini, Bapak Ibu. Kalau selama ini di pekerjaan saya sehari-hari, itu ketika kita melakukan pekerjaan saya misalnya sebagai rekruter, rekrutmen, di proses talent management, saya melihat bahwa selama ini memanage talent, bahkan memanage perilaku, memanage orang-orang di sebuah perusahaan itu, selama ini kita hanya memanage aspek-aspek yang ditekankan biasanya cuma dua, yaitu pertama aspek intelektual, yang kedua aspek emosional atau aspek personality-nya. Gimana dia bisa bekerja sama dengan orang lain atau tidak? Apakah dia secara personal baik atau tidak? Bagaimana secara kemampuannya dia, kemampuan teknikalnya bagaimana? Hanya dua itu yang selalu dominan kita perhatikan. Nah, kenapa hopes? Hopes ini memberikan peta yang lebih lengkap menurut saya.
Kenapa? Karena tidak hanya dua dimensi itu, tidak hanya dimensi emosional dan dimensi mental atau intelektual, tapi dia lengkap. Dimensi sosialnya bagaimana, dimensi fisikalnya bagaimana misalnya. Ini di tempat saya, di pekerjaan saya misalnya, atau mungkin di pekerjaan Bapak Ibu juga, mungkin tidak banyak diperhatikan. Yang penting orang itu secara keahlian ada dan secara emosional, secara personality bagus, sudah cukup. Nggak perlu yang lain. Akhirnya apa? Seringkali misalnya friksi antar departemen. Departemen di tempat saya misalnya, ada departemen penghasil uang misalnya, ada departemen-departemen support. Departemen-departemen yang penghasil uang itu, departemen-departemen teknikal biasanya, itu merasa bahwa, loh, ini perusahaan ini yang menghasilkan uang ya departemen kita. Kita yang harus diprioritaskan misalnya. Akhirnya apa? Hubungan antar departemen kurang bagus. Dimensi sosial tidak diperhatikan di situ. Tidak ada koreksi, tidak ada improvement di dimensi sosial. Belum lagi kita bicara dimensi fisik. Biarpun pegawai sakit, pegawai sehat, pegawai ada masalah apa, tidak penting. Perusahaan yang melakukan check up, medical check up setahun sekali, setelah itu sudah. Selanjutnya sudah dilakukan oleh asuransi misalnya. Apakah dia sehat secara fisik tiap hari tidak banyak yang tidak masuk misalnya, itu tidak diperhatikan secara khusus. Artinya apa? Ketika ada orang sakit ya sudah ke dokter. Tapi apakah sakitnya itu karena permasalahan di dimensi fisik, itu tidak ada perhatian khusus terkait bidang itu. Jadi hopes ini Bapak Ibu secara singkat jauh lebih lengkap dibanding apa yang saya alami sehari-hari, apa yang saya perhatikan untuk mengelola orang misalnya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami seperti itu di aspek kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, misalnya di pekerjaan atau di rumah tangga atau di hubungan sosial Anda. Kira-kira yang Anda perhatikan apa? Paling hanya satu atau dua dimensi tertentu. Dimensi yang lainnya kebanyakan luput dari perhatian kita. Nah, dengan mempunyai peta seperti ini, kita akan bisa lebih lengkap. Nah, ini ada sekalian nyambung dengan pertanyaan, bagaimana panduan membuat peta dari Pak Zulmardi. Kalau panduan membuat peta saat ini tidak perlu, Pak. Kenapa? Petanya sudah ada, tinggal pakai. Peta di luar sana sangat banyak, selain hopes ya. Tapi salah satu yang menurut saya sangat mumpuni dengan sangat komplit, tapi tidak complicated ya, tidak rumit, itu adalah hopes ini. Anda bisa langsung menggunakan hopes ini. Bagaimana cara menggunakan atau mengukur masing-masing dimensi dari Pak Zainal? Nah, kalau Bapak sudah mengisi kuesioner yang tadi saya kasih link, itu cara mengukurnya, Pak. Itu cara mengukur dimensinya secara umum seperti itu. Nanti 2-3 hari ke depan di proses mentoring, saya akan memberikan alat ukur yang lebih detail. Tapi alat ukur yang umum ini kalau Bapak belum melakukan, belum mengisi, tolong diisi terlebih dahulu ya. Supaya Anda tahu nanti, saya akan menganalisa gap-nya dari alat ukur yang umum ini ke alat ukur yang lebih spesifik yang Anda akan dapat 2-3 hari kemudian ini. Baik, next-nya. Nah ini, Bapak Ibu, dari hasil yang Bapak Ibu isi tadi, itu akan menghasilkan seperti ini, contohnya. Hasil ini akan, makanya di kuesioner tadi saya minta nomor HP masing-masing Bapak Ibu. Kenapa? Karena hasil ini menurut saya sangat personal. Saya tidak akan publish hasil ini ke grup mentoring, karena ini personal masing-masing, tidak perlu diketahui oleh orang lain juga, dan tidak perlu dibandingkan dengan orang lain juga, karena tiap orang standarnya berbeda. Angka 10 di Pak X dengan angka 10 di Pak Y beda. Skor finansial 2 misalnya di Pak X akan berbeda dengan skor finansial 2 di Pak Y misalnya. Jadi ini memang sengaja tidak akan saya publish di grup mentoring, akan saya kasih secara personal sesuai nomor HP yang didaftarkan masing-masing. Kenapa? Karena ini memang personal, tidak untuk dipublish ke orang lain. Yang kedua, tidak untuk dibandingkan dengan orang lain. Ini adalah peta Anda pribadi, pencapaian Anda pribadi. Bandingkannya dengan apa? Bandingkan dengan nanti kondisi Anda, perkembangan Anda 1 bulan ke depan, 2 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ke depan, Anda melakukan tes yang sama misalnya, Anda akan bisa lihat apakah dimensi saya sosial berkembang atau tidak. Dimensi mental saya, fisikal, finansial, estetik, emosional, atau dimensi spiritual saya berkembang atau tidak. Itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum sempat mengisi, silakan mengisi supaya 2 atau 3 hari lagi ketika ada kuesioner yang lebih detail, Anda bisa langsung dapat perbandingannya.
Saya bacakan terlebih dahulu apa nanti yang ketika Bapak Ibu mendapatkan grafik seperti ini, cara membacanya seperti apa. Ini saya contohkan aja ya, ini Pak X. Nanti Anda akan mendapatkan grafik seperti ini. Grafik ini ada 6 dimensi yang terlihat, yaitu dimensi emosional, sosial, mental, fisikal, finansial, dan estetik. Dimensi-dimensi ini diwakili oleh garis warna biru. Itu ada skor-skornya di masing-masing dimensi. Sedangkan garis warna orange, ini adalah skor dari dimensi spiritual. Dimensi spiritual nggak masuk di salah satu dimensi di ujung-ujungnya ini, tapi dia melandasi dari ke-6 dimensi yang lain. Anda bisa melihat di Pak X ini, dimensi yang paling kuat di dia adalah dimensi sosial dan dimensi mental. Dia Pak X ini memberikan skor 8 di dimensi sosial dan mental ini. Sekali lagi, skor 8 ini tidak untuk dibandingkan dengan skor 8 dari orang lain. Karena skor 8 di dimensi di Pak X akan berbeda, sangat subjektif dibanding dengan skor 8 di Pak yang lain atau Ibu yang lain. Jadi dimensi emosional dan dimensi sosial Pak X ini dia merasa sudah cukup bagus. Yang paling kurang kuat dari 6 dimensi ini adalah dimensi finansial. Dia memberikan skor berapa tadi ya? Dimensi emosional finansial 6,5. 6,5 ini relatif terhadap dimensi yang lain ya. Jadi dimensi finansial dari Pak X ini merupakan dimensi yang kurang kuat dibanding dimensi sosial dan dimensi mentalnya. Tapi tidak ada dimensi yang lemah, weak dimension. Dimensi yang lemah itu adalah dimensi di mana dia berada di bawah, untuk sementara ini angka 5 lah ya, angka 5. Kenapa? Begini Bapak Ibu, alat-alat ukur seperti ini, karena kebetulan background saya psikometri, saya kalau ini berlanjut cukup banyak nanti, data yang kita kumpulkan cukup banyak, data ini bisa kita gunakan, angka-angkanya ini bisa kita gunakan tidak hanya secara subjektif per orang, kita nanti juga akan bisa menggunakan angka-angka ini sebagai angka-angka norma atau angka normatif. Jadi ketika dimensi itu dianggap lemah, itu dimensi berapa sebenarnya? Skor ini relatif terhadap skor normanya. Nah, karena sekarang datanya belum cukup, maka saya belum bisa memberikan itu. Tapi untuk per masing-masing orang batasnya sekitar katakanlah 5 begitu ya. Jadi kalau skornya di bawah 5, maka dimensi itu termasuk dimensi yang lemah, yang itu perlu diimprove. Kalau dalam kasus seperti ini, Pak X, maka Pak X sudah tidak perlu terlalu memperhatikan dimensi yang lain, karena dimensi yang lain sudah berada di atas 5 skornya. Tapi Pak X perlu memperhatikan upaya, perlu spend waktu, spend uang, spend investasinya itu ke mana? Ke dimensi, yaitu dimensi unggulnya dia, yaitu dimensi emosional dan dimensi sosial. Dimensi finansial, walaupun dia less strong, tapi tidak termasuk dimensi lemah, sehingga tidak perlu terlalu banyak diperhatikan, cukup perhatiannya seperti biasa saja. Tapi investasikan waktu, investasikan uang, itu lebih banyak untuk 2 dimensi itu, yaitu dimensi sosial dan memperkuat dimensi mentalnya. Nah, spiritual core-nya itu skornya 7,3 di yang garis orange itu. Di garis orange itu menunjukkan bahwa itu skor apa? Saya anggap ini spiritual core. Jadi dasarnya itu yang paling penting di core-nya Anda itu skornya 7,3. Nah, ini nanti kita akan bisa melihat gap-nya dengan dimensi yang lain bagaimana. Positif gap dengan dimensi spiritual itu ada 3 dimensi, yaitu sosial, mental, dan fisikal. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Anda mempunyai skor spiritual core-nya Anda 7,3, berarti dimensi yang mempunyai positif gap dengan spiritual core ini, Anda bisa memboost atau meningkatkan dimensi spiritual, dimensi-dimensi yang mempunyai positif gap ini, seperti sosial, mental, dan fisikal ini, Anda bisa mendorong ini untuk bisa lebih bagus lagi dengan memanfaatkan dimensi spiritual Anda. Dan Anda juga bisa menggunakan dimensi-dimensi itu. Ketika Anda menguatkan dimensi sosial, mental, dan fisikal, itu otomatis dimensi spiritual Anda itu juga akan bisa ikut naik. Nah, sedangkan maksudnya negatif gap ini apa? Ini ada 3, yaitu emosional, estetik, dan finansial. Itu maksudnya apa? Negatif gap berarti dia skornya lebih rendah dibanding skor
spiritual core Anda. Artinya apa? Berarti Anda bisa menggunakan spiritual core Anda untuk mengangkat dimensi-dimensi ini agar minimal bisa menyetarakan dengan core Anda, yaitu dimensi spiritual Anda. Misalnya, skor dimensi finansial Anda kan di Pak X ini kan skornya 6,5. Nah, Anda bisa menggunakan spiritual core Anda ini untuk meningkatkan dimensi finansial Anda melalui spiritual core Anda. Caranya bagaimana? Anda sudah cukup paling nggak dengan skor 7,3, ibadah Anda kategorikan Pak X ini sudah cukup. Anda bisa melalui ibadah Anda itu bisa meningkatkan kondisi finansial Anda dengan cara apa? Melalui, kalau Anda Muslim misalnya, Anda dengan sholat Anda bisa memfokuskan doa dan upaya spiritual Anda misalnya untuk meningkatkan kondisi finansial Anda. Satu lagi terakhir, yaitu ini kondisi yang dialami oleh Pak Y. Ini Anda lihat, dia terbesar di kondisinya adalah 3,5. Ini salah ya, ini 7,5, ini salah, 7,3. Kondisi terbesarnya adalah 3,5. Tapi 3,5 di Pak Y ini tidak untuk dibandingkan dengan angka 8 dari Pak X yang tadi ya. Ini 3,5 ini secara subjektif dia merasa ini kondisi spiritualnya dia menskornya 2. Secara subjektif dia menskor 2. Berarti dia menilai bahwa dimensi-dimensi yang lain itu lebih diutamakan saat ini dibanding dimensi spiritualnya. Ada positif gap di sana. Ini sorry yang paling bawah ini salah ya, ini belum positif gap dan negatif gapnya ini belum saya ubah. Ini masih punya Pak X. Jadi kalau Anda lihat hampir semua dimensi termasuk dimensi finansial itu semuanya di atas skor dimensi spiritualnya. Ini artinya apa? Berarti dimensi yang lain itu masih menjadi perhatian dari Pak Y ini. Pak Y masih lebih memperhatikan dimensi emosional dan mental dibanding dimensi spiritualnya. Nah, peta ini tergantung arah pengembangannya. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, apakah Anda dengan peta seperti ini sudah merasa puas atau tidak. Kalau iya, misalnya, emosional dan mental saya sudah cukup kuat. Ini sosial saya juga sudah cukup kuat. Berarti apakah Anda ingin mengembangkan yang itu atau tidak? Nah, atau Anda kalau di sini berarti dimensi finansialnya ini memang belum ada normanya tadi ya, tapi dimensi finansialnya ini sangat, kalau dari pendapat subjektifnya Bapak Y ini sendiri, ini masih sangat jomplang sekali dibanding dimensi yang lain. Bisa jadi dimensi finansial ini termasuk dimensi yang lemah. Berarti Pak Y ini sebelum melakukan pengembangan di dimensi yang lain, perlu melakukan pengembangan di dimensi finansialnya dulu. Kenapa? Karena kalau dimensi finansialnya ini tidak dilakukan pengembangan, maka dimensi yang lain ini akan terganggu, terseret oleh dimensi finansial yang kurang bagus ini. Saya kira demikian, sudah lebih, udah hampir jam 10 ya, mohon maaf Bapak Ibu. Sudah hampir jam 10. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Pak Faiz, Iya, kelanjutannya seperti ini Bapak Ibu. Kelanjutannya adalah nanti di sesi mentoring ke depan ini, mulai besok saya akan bagikan hasil-hasil ini secara personal ke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu skornya sekarang berapa. Dari situ Bapak Ibu akan melihat apakah saya perlu memperbaiki dimensi tertentu, ataukah saya langsung bisa speed up mengembangkan dimensi yang sudah dimensi unggul saya. Seperti itu. Dan ingat 2-3 hari ke depan saya akan memberikan kuesioner yang lebih detail tentang penerapannya di kehidupan yang sehari-hari. Baik Pak Faiz. Terima kasih Mas Eko, Bapak Ibu. Saya kira ini akan sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan nanti Anda setelah mendapatkan hasilnya dari Mas Eko bisa memahami diri Anda lebih baik lagi dan tahu apa yang harus Anda lakukan setelah ini. Sampai ketemu di sesi mentoring Bapak Ibu di WhatsApp Group, dan nanti kita akan live lagi hari Minggu, 5 hari lagi kira-kira, ya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya 5 hari lagi, jam 20 juga kita akan ngobrol lagi seperti ini. Sampai ketemu lagi ya Bapak Ibu, terima kasih Mas Eko, terima kasih kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.